Penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 5 September. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi atau kabar baik buat rekan-rekan semua terkait dengan jadwal, teman-teman ya. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi terkait jadwal pendaftaran CPNS yang diperpanjang. Nah, kita bisa mendapatkan informasi atau spilannya di sini, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Di sini 1 menit yang lalu ini admin sampaikan dulu kembali buat rekan-rekan semua. Nah, ini nih. Untuk kelancaran proses pendaftaran, para pelamar seleksi CPNS 2024 diminta tidak melakukan pendaftaran saat mendekati batas akhir waktu. Para pelamar diminta memanfaatkan kesempatan waktu perpanjangan ini, pendaftaran ini dengan maksimal. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, kita buka. Pendaftaran CPNS 2024 diperpanjang. Nah, alhamdulillah ya, diperpanjang hingga 10 September 2024 pada pukul 23. Pelamar, nah ini perhatikan baik-baik. Pelamar diimbau tidak daftar di akhir batas waktu. Nah, jadi perhatikan teman-teman ya. Nah, ini jadwal hingga 10 September ini tidak berlaku pastinya buat Kemendikbud dan Kemenak. Jadi buat teman-teman yang mendaftar di Kemendikbud maupun Kemenak, nah ini perlu diperhatikan. Jadi ini hanya berlaku untuk instansi selain daripada atau kementerian selain daripada Kemendikbud. Oke, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada juga di sini informasi yang tidak kalah menarik. Nah, ini 2 jam yang lalu perkembangan hari ini. Nah, ini terkait pendaftaran. Nah, ini 2 pendaftar ya sudah mencapai 2,7 juta sekian, yang submit 952.000 dan yang lolos verifikasi atau yang sudah memenuhi syarat 546.000 dan yang sudah dinyatakan TMS ada 100.000. Nah, terkait jadwal pendaftaran tersebut kita bisa lihat langsung dari suratnya, teman-teman ya. Nah, ini surat dikeluarkan 5 September. Lampirannya ada 1 berkas terkait penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian, instansi pusat dan daerah. Berkenaan dengan proses pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419 sekian yang ditandatangani atau dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus perihalnya jadwal seleksi pengadaan CPNS yang mana waktu pendaftarannya dimulai tanggal 20 sampai dengan 6 September, 20 Agustus sampai 6 September. Kedua, sehubungan dengan terjadinya kendala teknis pada sistem e-materai peruri. Nah, ini pastinya teman-teman sudah tahu ya. Terkait teknis pada sistem e-materai peruri, sehingga banyak pelamar yang belum dapat melakukan pembelian dan pembubuhan materai atau e-materai serta melakukan upload pada dokumen persyaratan lamaran sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan berkaitan dengan angka 1 dan 2, maka bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 sebagaimana terlampir. Tahapan selanjutnya tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat PLT Kepala BKN nomor 5419. Kelima, kami mendorong Bapak Ibu pejabat pembina kepegawaian agar menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pendaftaran di akhir-akhir waktu pendaftaran sehingga meminimalisir potensi kegagalan daftar. Nah, ini sudah ditandatangani secara elektronik. Nah, ini kita lihat penyesuaian jadwalnya, teman-teman ya. Ada jadwal lama dan jadwal baru. Pengumuman seleksi yang semula 19 Agustus sampai dengan 2 September berubah menjadi 19 Agustus sampai 10 September. Pendaftarannya yang semula 20 Agustus sampai 6 September menjadi 20 Agustus sampai 10 September. Untuk seleksi administrasi sebelumnya 20 Agustus sampai 13 September berubah menjadi 20 Agustus sampai 17 September. Pengumuman hasil seleksi administrasi mulai 14 sampai dengan 17 September. Terus jadwal barunya 14 sampai 19. Konfirmasi penggunaan nilai. Nah, ini sama dengan sebelumnya, teman-teman ya. Kalau yang ini sudah sama semua. 18 sampai 28, 18 sampai 20. Oh, oke, di sini ada sedikit perubahan ya. Ini 20 sampai 22 dan seterusnya.
Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi untuk jadwal, alhamdulillah ini sudah diperpanjang menjadi tanggal 10 September. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat informasi dari Peruri. Nah, selanjutnya kita melihat informasi dari Peruri beberapa menit yang lalu, teman-teman ya. Nah, ini ada informasi 32 menit yang lalu. Teman-teman bisa lihat di sini. Halo sobat CASN 2024, kami informasikan laman website materaielektronik.com saat ini telah beroperasi. Nah, demi kelancaran transaksi, nah ini nih yang perlu diperhatikan. Dihimbau untuk menunggu proses laman hingga terbuka sempurna. Hindari proses klik dan refresh secara berulang, serta membuka dalam beberapa device. Jangan membuka dalam beberapa device terkait website tersebut, teman-teman ya. Nah, ini perlu perhatikan. Nah, pemberitahuan. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat CASN 2024 atas kesabaran dan pengertiannya dalam menunggu proses antrian. Kami informasikan bahwa laman materaielektronik.com saat ini telah beroperasi. Sehubungan dengan tingginya trafik antrian, demi kelancaran transaksi kami himbau untuk mengakses materaielektronik.com dan harap menunggu proses laman hingga terbuka. Jadi ini butuh kesabaran, intinya begitu teman-teman ya, dalam mengaksesnya. Hindari proses klik dan refresh laman secara berulang serta membuka dalam beberapa device. Oke teman-teman ya. Nah, ini langsung dari Peruri atau resmi dari Peruri. Nah, selanjutnya selain daripada informasi ini, ada juga informasi atau video berikut dari Peruri dan BKN. Nah, ini kan banyak banget nih kesusahan netizen dalam pembelian nih sama pembubuhan. Nah, mungkin ada tips and trick dari Peruri nih. Gimana sih caranya biar lancar nih, biar gimana saat pembubuhan tuh nggak gagal, atau saat verifikasi di BKN-nya juga lancar seperti itu. Silakan. Baik, oke baik, terima kasih Mas Aulia. Jadi pertama, mungkin yang pertama kita sarankan rekan-rekan tadi pembuatan PDF-nya mohon dipastikan itu dari Word export to PDF. Jadi ataupun kalau mau di-scan itu kalau bisa jangan menggunakan cam scanner untuk menghindari resolusi dokumen yang rendah ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, untuk proses pembelian, jika rekan-rekan memang sudah sukses bayar, tidak perlu khawatir, bisa diklik terus, dilanjut bayar di portalnya Materai Dash Elektronik, karena teman-teman itu sedang berada dalam antrian. Jadi kadang nih, Mas Aulia, teman-teman nih panik gitu kan, ini gimana, baru semenit gitu. Nah, mungkin ditunggu saja rekan-rekan, karena biasanya kalau kita lihat dari rata-rata, kalau teman-teman yang memang dalam antrian itu biasanya sekitar 2 jam proses transaksinya itu berjalan. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya itu kita proses, cuman memang butuh waktu dan memang ada antrian yang memang kayak kita beli tiket konser gitu ya, harus nunggu dulu gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu untuk pembubuhan juga tadi sudah disampaikan bahwa kuotanya itu tidak akan hilang, jadi tetap bisa digunakan kalau memang dokumennya sudah lebih dari 12 jam dengan dokumen lain. Terus pastikan juga teman-teman jaringan internetnya itu stabil, karena memang untuk memastikan saat proses stamping, pembubuhan materainya itu lancar. Jadi pastikan bandwidth internetnya itu stabil dan lancar sehingga teman-teman bisa langsung mudah nih dari awal proses sampai pembubuhan. Sama ini Mas Aulia, aku ada pesan nih dari teman-teman. Jadi memang terkait proses posisi peletakan materai elektronik. Jadi tadi sebenarnya untuk dokumen-dokumen yang resolusinya rendah itu biasanya sukses juga gitu ya, pembubuhan materai itu sukses. Tapi kadang secara kasat mata nih nggak kelihatan gitu materai elektroniknya mana nih gitu kan, kok posisinya jadi nggak ada nih. Nah itu banyak banget tuh yang tanya ke kita. Padahal kalau divalidasi itu valid, materai elektroniknya ada. Nah itu memang salah satu penyebabnya karena dokumennya itu resolusinya rendah. Jadi materai elektroniknya itu posisinya bergeser gitu ya. Jadi secara tampilannya udah benar, tapi pas di download kok jadi geser atau hilang gitu. Sebenarnya itu nggak hilang, tapi kayak nggak kelihatan di Windows PDF-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengalami hal tersebut, teman-teman tidak perlu khawatir.